7 akan menjelaskan tentang kasus, yaitu kasus fraud audit pada Bank BRI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lodovicus Marianus Niku. Selanjutnya teman saya Fabian Aldino Zekarian Jolong. Saya Septimus Adrius Babu. Baik, di sini kelompok kami mengambil sebuah kasus, yaitu kasus fraud audit pada Bank BRI, di mana kasusnya itu Kepala Unit Bank BRI Kecamatan Tapung Raya, Kabupaten Kampar, Riau Masri, ditahan oleh Kepolisian Resor Kampar karena melakukan transfer fiktif sebesar 1,6 miliar. Kasus transfer fiktif ini dilaporkan oleh Kepala BRI Kabupaten Kampar, Sudarman, dan seorang pegawai di BRI, Rustinan Marta. Pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen kegiatan usaha, laporan atau transaksi rekening bank yang dilakukan tersangka sebesar 1,6 miliar itu tanpa disertai uangnya, melainkan hanya dalam catatan ada transfer uang, fakta fiktif. Saat tim pemeriksa internal dari BRI Cabang Bangkinang, Ibu Kota Kabupaten Kampar, melakukan pemeriksaan ke unit BRI Tapung, ditemukan kejanggalan transaksi. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan adanya kejanggalan antara jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, adanya pembukaan setoran kas sebanyak 1,6 miliar. Uang sebanyak itu diketahui ditransfer dari Bank BRI unit Pasir Panggarian 2 ke unit BRI Tapung. Dalam hal ini, tersangka membuat laporan adanya transaksi sebesar 1,6 miliar. Namun, dalam pemeriksaan tim BRI Bangkinang, transfer tersebut tidak disertai uangnya. Kejanggalan inilah yang akhirnya tim pemeriksa internal BRI mencium adanya transaksi fiktif tersebut, sehingga kasus penggelapan ini dilaporkan ke pihak kepolisian Terang Mutakie. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Tersangka diancam hukuman 10 tahun kurungan ditambah denda. Kita juga masih memeriksa sejumlah saksi dari pihak BRI sendiri serta tim ahli perbankan. Tersangka sekarang sudah kita tahan, jelas Mutakien. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai kasus yang telah kami ambil, yaitu kasus fraud audit pada Bank BRI. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai analisis dari kasus ini. Baik, dari kasus Bank BRI ini saya akan menganalisisnya. Dalam kasus ini timbul kejanggalan antara neraca saldo dan juga kas, di mana terdapat perbedaan sebesar 1,6 miliar. Dari hal ini, Badan Internal BRI tidak bisa tinggal diam dalam badan keuangannya. Lalu mereka melaporkannya kepada kepolisian, sehingga tersangka dikenakan hukuman 10 tahun penjara beserta denda. Dari kasus ini, saya akan mengikuti dengan teori akuntansi berupa elemen-elemen dalam teori akuntansi, yaitu berupa elemen kegunaan, relevansi, reliabilitas, dan konsistensi. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu kegunaan dan juga relevansi. Nah, dari relevansi ini kita dapat mengetahui keterkaitan antara neraca saldo dan juga kas yang mengalami perbedaan. Dari perbedaan ini, maka kita dapat mengetahui timbulnya kejanggalan ini, sehingga dapat diketahui tindak fraud yang dilakukan. Dari segi kegunaan, dari teori akuntansi dapat dibuat laporan keuangan sehingga dapat pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dari laporan keuangan sehingga diketahui bahwa adanya fraud sehingga mengambil langkah tepat dengan melaporkannya kepada kepolisian.
Baik, elemen yang berikutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan bahwa ilmu akuntansi dapat diandalkan atau reliable. Ini menunjuk pada prinsip standar ilmu akuntansi. Elemen ini juga berkaitan dengan elemen selanjutnya, yaitu konsistensi, di mana keduanya sangat berkaitan erat. Karena apabila ilmu akuntansi dapat digunakan secara konsisten, baik prosedur maupun metodenya, maka sangat mudah untuk diandalkan. Berikutnya, setelah kita melihat elemen-elemen dari ilmu akuntansi ini, kita dapat mengetahui bahwa ilmu akuntansi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan prosedur-prosedur baru. Di samping itu, teori akuntansi ini juga sering digunakan untuk meramal atau memprediksi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ekonomi maupun keuangan perusahaan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat memajukan prospek perusahaan. Ya, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai kasus fraud audit pada Bank BRI. Semoga bermanfaat.